Perkenalkan, nama saya Lestari Syahan. Saya akan membacakan dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. 1. Bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial yang menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya, pura-pura mengajak perundingan damai tetapi malah ditangkap, penangkapan Pangeran Diponegoro. Pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh, pembunuhan Sultan Khairun Hairun. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat penjajah dan kelompok orang-orang timur asing. Berangkat dari politik pemecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Penguasa pribumi atau lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajah. Hal ini dapat menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat. Beberapa penguasa pribumi mulai tidak memperhatikan rakyatnya. Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial, berkembang sistem kerajaan. Kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tetapi seperti telah disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau di India. Belanda di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 regenskap atau kabupaten. Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepada kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. Seorang pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap regenskap atau kabupaten dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Namun, status bupati sampai dengan camat yang disebut priai sepenuhnya menjadi pegawai negeri atau binalan bestor. Baru terwujud setelah diterapkannya sistem tanam paksa pada pertengahan 1850-an. Setiap bupati ini merupakan pegawai pemerintah yang digaji. Dengan demikian, para bupati ini telah kehilangan hak jabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap prefek diberikan kekuasaan yang besar dan ditugasi untuk memperketat pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi. Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Kewibawaan yang berusaha diciptakannya pun menjadi semu. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indi, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasehat. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1866, antara lain ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Keuangan, Departemen Urusan Perang, kemudian dibentuk Departemen Kehakiman pada tahun 1870, Departemen Pertanian pada tahun 1904 yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa atau Europes Bestor dan pemerintahan pribumi Island Bestor. Di lingkungan pemerintahan Eropa ini terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi, yakni presiden. Ia memimpin wilayah keresidenan di seluruh Jawa Madura terbagi